Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya Zaini Muslim bisa kembali menyapa sahabat MKTV, sahabat wakaf dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini tentunya dalam acara kesayangan kita Wakaf Lifestyle. Kita awali perjumpaan ini dengan bersama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan niatkan untuk talabul ilmi, mudah-mudahan selama menyimak tayangan ini kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan setiap aktivitasnya dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan episode yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya terkait wakaf lifestyle ini. Temanya adalah wakaf produktif, perluas manfaat untuk umat. Kita masih mengusung tema itu karena informasinya masih banyak yang ingin diskusinya dilanjutkan, katanya begitu. Kita sapa narasumber kita terlebih dahulu, hadir di studio yaitu Pak Dodi Eka Priyadistofan selaku Direktur Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jen sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim sehat. Saya yang harusnya mau nanya tadi Pak. Tapi insya Allah kita hadir pada kesempatan kali ini semuanya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan tentunya siap untuk berbagi kembali ya. Siap, insya Allah. Ini ngobrol flashback dulu. Katanya setelah tayangan yang episode sebelumnya, beberapa pekan yang lalu, itu katanya banyak DM yang masuk, bener ya Pak? Ya begitulah, banyak yang bertanya, banyak yang ini ya harus dijawab lah. Harus dijawab ya. Makanya sebagian mungkin kalau belum terpuaskan, mudah-mudahan bisa kita angkat pada kesempatan kali ini ya. Semoga kalau untuk menuntut ilmu nggak pernah terpuaskan ya. Insya Allah, Jadi Masya Allah. pingin lagi terus belajar gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kita masih membahas tema ataupun bahasan-bahasan melanjutkan bahasan yang pekan yang sebelumnya ya, terkait dengan wakaf produktif dan lain sebagainya. Nah ini pertanyaan pertama mungkin, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan wakaf, adakah rambu-rambu terkait dengan wakaf yang afdol itu atau lebih baiknya itu wakaf itu seperti apa Pak Dodi? Jadi wakaf itu semuanya kan tergantung dari niatnya ya. Niat, yang kedua dia akadnya harus jelas. Akadnya harus jelas. Ya, Okay? akadnya harus jelas. Kalau misalnya wakafnya adalah wakaf masjid, ya wakaf masjid. Dan kami sebagai nazir ya harus amanahnya untuk peruntukannya untuk masjid. Kalau wakafnya adalah sarana pendidikan, ya untuk sarana pendidikan. Nah, yang memang ada yang agak lebih fleksibel adalah wakaf uang. Wakaf Gitu. uang. Iya. Nah, itu nanti kita bahas ini ya. Produk baru nih, produk barunya dari BWI begitu ya. Dari BWI membuka produk wakaf uang ini, dan wakaf uang ini peruntukannya bisa lebih luas nantinya. Itu kan kalau nggak salah undang-undangnya itu dikeluarkan di 2008 atau 2010 ya waktu Ya, itu ya. betul. Untuk BWI mengeluarkan instrumen wakaf uang ini. Iya, instrumen wakaf uang. Masya Allah, ini yang menjadi kalau boleh dikatakan secara fikih ini sesuatu hal yang dianggap baru paling tidak. Sebetulnya tidak baru juga gitu Tidak ya. baru, Tapi sebenarnya di zaman Rasul sudah dijalanin begitu. cuman di masyarakat kita ini taunya kalau wakaf ya lebih ke barang, Berupa barang. lebih ke bangunan gitu Betul. ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kalau contoh wakaf produktif nih, sebelum kita membahas ke wakaf uang yang sudah dikelola oleh Darut Tauhid itu ada nggak yang bisa disampaikan? Ada, seperti yang sebenarnya yang pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ya wakaf produktif yang dilakukan oleh Darut Tauhid apa saja. Ya, saat ini yang sudah kita lakukan seperti pertokoan, baru properti, banyaknya di properti ya. Properti jadi untuk penyewaan kantor, baru pertokoan, baru food court seperti itu, ada rumah makan juga gitu. Itu yang udah kita jalankan. Ada pertanian juga yang sudah kita lakukan oleh Darut Tauhid. Oh, ada pertanian juga. Ada peternakan juga, ada peternakan ayam. Contohnya gimana tuh Pak? Yang pertanian dan peternakan itu? Jadi di area wakaf kita ditanami sayur-sayuran atau pertanian lah ya untuk jadi areanya area wakaf nih. Area wakaf. Oke, kita punya tanah wakaf. Kita pakai menggunakan dana wakaf produktif untuk diproduksikan begitu ya. Dari hasil optimalisasi bisa juga dari sana begitu. Ada lahan wakaf, Ada lahan dananya wakaf. dana wakaf. Dananya bisa dana wakaf, bisa dana ini. Bisa dana yang lainnya juga, misalkan dana hibah. Kalau mau dana hibah bisa. Dana optimalisasi wakaf itu lebih aman sebenarnya. Lebih fleksibel berarti. Lebih fleksibel, jadi tidak hilang. Dana optimalisasi wakaf itu berarti dana yang dari hasil wakaf produktif. Dari hasil wakaf produktif. Dana hasil dari wakaf produktif, misalnya pertokoan menghasilkan laba bersih sekian, nah itu kita reinvestasikan kembali. Biasanya 40%-nya. Iya, displitkan ya kalau nggak salah Ya, kemarin begitu ya. ya. Angkanya berapa sih maksimal Pak?
Sebenarnya maksimal sih nggak ada batasan, teman dari BWI sih menyarankan sekitar 40% ya. Paling nggak 40% untuk direinvestasikan jadi usaha yang lain. Gitu. Jadi Oke. kayak untuk nanam modal di sayur-sayuran, pertanian atau peternakan atau perikanan itu lebih aman. ini menarik nih kan kalau berbicara terkait dengan wakaf, misalkan kita punya lahan. Ya, Konon nih ada beberapa nazir-nazir wakaf yang memang mungkin Pak Dodi juga punya datanya itu memiliki lahan-lahan yang bisa dibilang lahan tidur nih, nggak produktif, mau dibikin pendidikan juga aksesnya di mana gitu. Sebetulnya bisa dikelola seperti tadi ya. bisa. Jadi sebenarnya memang kekuatan pengelolaan wakaf ini adalah kekuatan di nazirnya. Kalau makanya yang paling bagus kalau di Singapura itu seorang nazir tuh orang yang paham tentang manajemen bisnis plan keuangan lah, manajemen investasi keuangan. Manajemen investasi dan keuangan. Iya gitu. Jadi dia profesional, memang benar-benar orang yang profesional sehingga dia tahu nih ada dana wakaf, ada aset wakaf yang bagaimana cara memproduktifkannya begitu sehingga aset wakaf ini berkembang begitu. Aset wakaf ini bisa bertumbuh karena kan kalau tidak memahami dia akan menjadi lahan tidur, dia jadi aset-aset mati begitu sehingga sangat disayangkan dan ini pahalanya sayang dong tidak mengalir dong kepada muwakifnya. Oke, ini menarik nih. Bisa dibilang mindsetnya berarti bisnis dong, Pak. Bisnis, memang bisnis. Jadi wakaf ini bisa dibilang adalah manajemen keuangan bisnis ya, investasi bisnis bukan hanya sekedar hasilnya baru sosial. Oke. Gitu, hasilnya baru sosial. Tapi kalau ininya adalah tentang keuangan, bisnis keuangan gitu. Jadi kita harus memahami. Jadi memang wakaf ini harus diproduktifkan, harus diinvestasikan atau diproduktifkan. Makanya ketika dengan menggunakan wakaf uang itu lebih enak tuh investasinya. Yang penjaminnya siapa? Untuk menjamin supaya nilainya tidak hilang adalah bank yang ditunjuk, yang sudah terdaftar sebagai bank yang untuk menerima dan menyalurkan itu. Itu menarik. Nanti saya tanyakan di segmen 2 ya. Kan Ya, itu harus diperdalam. Banyak sekali pertanyaan yang ketika diskusi saya juga termasuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan gitu setelah talkshow beberapa kali yang kita laksanakan gitu. Tapi yang tadi yang menarik, bagaimana membedakan kan ini kan tujuannya ibadah, kok bisnis nanti menepis tuduhan-tuduhan itu, gimana Pak? Jadi gini, ibadah itu tetap bisnis itu bisa jadi ibadah, gitu ya. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar ibadah ritual begitu, Yang sholat doang, yang tahajud, yang saum doang, saum doang gitu. Jadi kayak kita bekerja, berumah tangga itu ibadah semua gitu. Jadi ibadah gitu. Dan makanya bisnis kita ini adalah bisnis ibadah. Dan ini lebih hebat lagi adalah wakaf ini kan hartanya Allah. Hartanya Allah, maka yang kita jalankan ini adalah kita mengelola hartanya Allah gitu loh. Kita jadi pegawainya Allah. Kita jadi karyawannya Allah untuk mengelola aset ini gitu. Hartanya Allah sehingga kebayang dong, masa nggak ditolong sih sama Allah? Masya Allah, ini menarik nih, jadi pegawainya Allah ya. Nggak ada pensiunnya berarti dong Pak? Nggak ada pensiunnya. Oke, mungkin ada pensiunnya secara kelembagaan ya, tapi secara basic tadi kalau kita memiliki keyakinan kalau ini memang hartanya Allah kan artinya wakaf itu kan wakof, berhenti gitu ya Pak ya? Iya, jadi lahan pokoknya kemarin ya? Nah, makanya kenapa bisa dibilang ibadah? Karena kita nggak boleh ngambil lebih dari 10%. Nggak boleh ngambil lebih dari 10%? Nggak boleh. Karena aturan di Undang-Undang BWI-nya sudah disepakati adalah 10% maksimal. Kalau bisa 0 lebih bagus. Kalau bisa 0 lebih bagus. Iya. Jadi artinya semua kita salurkan ke makuf alaih. Makuf alaih untuk sosial, untuk pendidikan, untuk ekonomi, kesejahteraan masyarakat lah. Kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi tidak hanya umat Islam ya. Tidak hanya umat Islam. Tidak hanya umat Islam. Masyarakat umum. Boleh ya. Pak? Boleh. Kalau misalkan zakat selain kalau zakat kan 8 asnaf. Udah jelas itu. Udah jelas dan itu kan harus Muslim. Betul. Kalau wakaf enggak umum. Ini ilmu baru lagi nih ya. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Dede ya. Siap. Ini makin panas ini. Makin panas nih. Padahal di studio kita udah dikasih AC ini ya. Tapi makin panas itu maksudnya makin panas pembahasannya ya. Ya. Insya Allah. Nanti kita kalau ada yang bertanya mungkin boleh ya interaktif ya. Boleh. Insya Allah nanti sahabat MQTV, sahabat wakaf yang hari ini menyimak, Anda boleh bertanya langsung, berinteraksi
dalam aktivitas kita kali ini, karena insya Allah ilmunya makin banyak, dan bahkan kalau mau menambahkan ilmu juga boleh dong ya, karena ilmu akan datang dari siapa aja. Pak Dodi, kita lanjutkan ya. Siap. Di segmen kedua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MPTV, sahabat wakaf, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya, tentunya setelah pesan berikut ini, tetap di Wakaf Lifestyle. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Wakaf Lifestyle. Tetap ya panas. After break tadi saya ngobrol menggali, karena memang tor yang diberikan ini masih kurang nih, masih dahaga untuk menggali informasinya. Kang Dodi, kita lanjut lagi ya. Siap. Nah, tadi banyak yang terstop nih sebetulnya ya, karena banyak yang ya. Banyak yang informasi yang memang belum diketahui. Dan saya ke wakaf uang terlebih dahulu deh. Boleh. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Beda atau makhluk yang sama ini sebetulnya? Beda. Jadi kalau wakaf melalui uang ini adalah programnya sudah jelas. Misal kita mau wakaf masjid, wakaf untuk sekolah, wakaf untuk sumur gitu ya misalnya. Itu udah jelas, programnya jelas, peruntukannya udah jelas gitu. Nah itu namanya wakaf melalui uang. Jadi untuk mempermudah, karena kita jaraknya jauh, misalnya untuk wakaf masjid di Sumatera tapi orangnya dari Papua, ya udahlah saya transfer uangnya saja, nanti tolong dibuat masjid itu ya, tolong dibangunkan masjidnya. Artinya dia memberikan uang, tapi sejumlah uang untuk membangun itu. Nazir mengelolanya memang untuk peruntukannya programnya itu. Oke. Nah, kalau wakaf uang? Kalau wakaf uang itu dia mewakafkan uangnya. Uangnya diwakafkan dengan cara yaitu dimasukkan ke dalam harus ada penjaminnya. Nah, yang penjamin itu adalah bank-bank yang sudah ditunjuk, bank syariah ya. Bank syariah yang sudah ditunjuk terdaftar oleh BWI sebagai penerima wakaf uang begitu. Nah, penerima wakaf uang itu ya perbankan. Kenapa harus perbankan? Karena ini penjamin. Seperti halnya OJK lah ya, dia sebagai penjaminnya bahwa ini dijamin oleh perbankan tersebut nilainya tidak akan berkurang, bahkan bertumbuh malah. Oh, gitu. Karena kan sebentar uangnya masuk nih ke bank syariah yang kita tunjuk. Wakaf kan nggak boleh berkurang. Nggak boleh berkurang. Iya, tumbuh harus. Bertumbuh bagus. Nah kita buat program wakaf produktif. Iya, gitu. Jadi sebenarnya nggak harus wakaf produktif juga. Jadi bisa. Nah, cuman karena ini kan akan digunakan. Jadi wakaf uang ini kan terkumpul, misalnya 1 miliar. Semacam dana abadi dong gitu. Ya, jadi ini seperti deposito abadi lah. Deposito abadi. Jadi kalau perbankan kan kalau kita mau deposito kan ada jangka waktu. Iya. Misalnya, saya depositonya 5 tahun ya, 3 tahun. Nanti saya dapat bagi hasil yang saya terima kan. Itu namanya deposito berjangka. Iya. Nah, kalau ini adalah deposito abadi, nggak bisa kita tarik uangnya. Uangnya nggak bisa kita tarik. Tapi kita bisa mengajukan pembiayaan sebesar dari dana wakaf yang terkumpul. Sebagai jaminannya apa? Nilai deposito yang bagi hasil yang diterima tiap bulannya itu sebagai jaminan untuk membiayai wakaf. Artinya nggak boleh lebih dong. Kalau misalkan tadi yang kita savingnya itu adalah 1 miliar misalnya, atau 10 miliar misalnya gitu ya, nggak usah nanggung-nanggung lah 10 miliar gitu. Gede aja Pak. Gede aja Pak, 10 miliar, 100 miliar gitu. Ya udah, pinjaman kita maksimal segitu. Oke. Bukan berarti wakaf uangnya itu sebagai jaminan ya, bukan. Karena dia adalah deposito abadi begitu ya, bahasa lainnya kalau di perbankan deposito abadi. Jadi dia kan bisa sampai 50 tahun tuh, bahkan 100 tahun bisa. Bahkan lebih. Jadi setiap bulannya kan dia ada bagi hasil. Nah, bagi hasil yang diterimanya itulah sebagai cicilan untuk misalnya dia melakukan peminjaman untuk pembangunan sebuah gedung sebesar 1 miliar. Cicilannya adalah 10 juta. Bagi hasil yang didapatnya adalah 10 juta setiap bulan. Ya udah, bagi hasilnya kalau dia dapatkan, tapi untuk mengcover itu mengcover dari pinjaman yang dia keluarkan ininya. Dari apa? Deposito wakaf uangnya. I see. Nah, sekarang kalau misalkan menarik nih, kalau tadi ada wakaf uang, ada wakaf produktif juga. Nggak apa-apa ya kita pecah-pecah ya? Ya boleh. Karena bagusnya wakaf uang itu diproduktifkan. Karena kan ada ketika dia produktif, ada keuntungan yang dapat untuk bayar cicilannya. Nah, yang menarik tadi. Tapi dia bisa dapat tiap bulannya kan. Wakaf alihnya beneran boleh untuk non Muslim nih? Boleh, sangat boleh. Contohnya gimana Pak? Contoh sederhana ya, misalnya kita wakaf uang, kita mau produktifkan, bikin apa? Bikin jalan tol.
investasi kita ke jalan tol. Oke, kita sempat bahas ya pertemuan Ya, sebelumnya ya. bikin jalan tol. Memang jalan tol hanya boleh dilalui orang yang muslim. Iya ya, masa Enggak ditanya lah. dulu. Jembatan, misalnya kita bikin oke. jembatan, misalnya kita bikin sarana umum gitu ya, taman atau apa untuk kreasi atau restoran. Apa hanya yang boleh menikmati hanya orang muslim? Enggak. Iya, iya. Makanya ini sangat terbuka untuk umum. Beasiswa pun boleh. Kita bikin sekolahan deh misalkan, dan Bisa. itu gratis. Iya, Boleh dong buat semuanya. Dong. boleh buat semuanya. Oh, contohnya gitu. Iya, Kenapa tidak dibatasi seperti halnya zakat? Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Ini semakin menarik nih, Hari. Kalau misalkan wakaf uang yang tadi kita anggaplah distorkan, inilah kenapa ada pertanyaan, kenapa ada pernyataan tadi harusnya yang mengelola ini idealnya memiliki mindset bisnis. Mindset bisnis, betul. Itu Orang profesional. Kuncinya itu ya. Pak? Kuncinya itu. Dia paham terhadap aturannya, fikih wakafnya, Iya. begitu ya. Itu pasti dong, fikih wakafnya dulu Dia harus harus dikuasai paham ya. aturan-aturan, sebagai nazir ya. batasan-batasannya dia harus paham. Yang kedua, dia harus paham tentang mengenai pengelolaan keuangan. Jadi makanya nazir itu disarankan tidak cuma satu orang. Lembaga. Baiknya kelembagaan, Oke. lembaga. Jadi misalnya kayak Darut Tauhid, Oke. kita nazir kita ada 3 orang. Satu 3 yang orang. paham tentang bisnisnya, satu yang paham tentang fikihnya, ya gitu. Yang satu ya bebas untuk administrasi segala macamnya, begitu. Nazir ini yang tercatat di BWI-nya. Iya. Misalkan tercatat di Darut BWI. Tauhid nih ada Iya. 3 orang, tapi kru di bawahnya banyak dong yang Nah, backupnya. nazir ini menunjuk tim. Dalam hal ini adalah wakaf Darut Tauhid. Nazir menunjuk selaku nazir Darut Tauhid menunjuk lembaga wakaf Darut Tauhid untuk mengelola, melakukan penghimpunan, menjalankan sejaya operasionalnya. Yang memonitor Pak? Yang memonitor ya BWI? tetap BWI nantinya. Kita kan akan memberikan laporan terus ke BWI. Oh, secara berkala ada laporan di Ada, BWI? kemarin kita baru audit nih. Oh. 2 hari. Ada audit juga ternyata ya, Masya Allah. Ada auditnya. Jadi Dan memang profesional, profesional dong ya. ditanya SOP-nya, mana buktinya gitu, dan toolsnya pakai tools apa, proses bisnisnya seperti apa, itu ada. Jadi bisa menjawab dalam tanda kutip tuduhan-tuduhan di luar yang nanti khawatir dana nanti kalau gua wakaf nanti kalau saya wakaf uang itu nanti disalahgunakan atau kegedean nanti gaji direkturnya Pak Dodi ini atau gimana Pak? Nggak bisa. Ini ada pertanyaan loh serius Pak. Kalau asal tidak lebih dari koridor 10% nggak ada masalah. 10% itu. Pokoknya asal tidak lebih dari koridor 10%. Nah, kalau misalnya wakaf produktifnya menghasilkan laba sampai 1 triliun, masa mau digaji 10 juta sih? Gitu kan, itu kan jauh banget dari 10%. Iya. Gitu. Dan kan timnya banyak dong ya. Iya, dan itu kan timnya banyak, dibagi-bagi gitu kan. Dan kita nggak diem loh gitu ya Pak ya. Nggak diam ya. Ada operasional yang Ada berjalan. operasionalnya yang berjalan. Jadi wakaf itu bisa mengambil operasionalnya untuk operasional ya, bukan hanya untuk gaji, tapi untuk operasional keseharian aktivitas segala macam itu bisa dari sana. Internet, telepon dan Iya, lain sebagainya diambil dari situ Bisa ya. dari situ, Jadi bukan 10%. hanya komponen gaji saja ya. Bisa. Dan itu harus dalam tanda kutip begini Pak. Nazirnya ini harus bersertifikasi atau gimana? Harus dong. Sebagai edukasi. Kalau di luar tiba-tiba, saya mau wakaf ke sini. Lembaganya cara ngecek yang paling gampangnya itu gimana? Dia harus ikut pelatihan di sertifikasi di BWI, dan dia harus mengikuti uji tes sertifikasi nazir di BWI yang diadakan oleh BWI. Oh, ada semacam uji kompetensinya. Ada, dan itu setiap 5 tahun sekali habisnya. Oh. Jadi dia ada waktu habis gitu, Mas. Iya. 5 tahun habis atau 3 tahun ya? 3 tahun atau 5 tahun? Ada diuji ulang gitu ya. Ada uji ulang. Ada uji dia ulang. harus memperbarui kompetensinya dia. Oh, Masya Allah. Nah kalau misalkan dari BWI itu ada semacam pelatihan-pelatihan nggak sih Pak? Dan ini ya, kemarin informasi dari BWI ini ternyata bisa menjadi syarat sertifikasi keahlian, syarat kelulusan mahasiswa. Ulangi. Saya makin gak nyambung. Jadi Syarat? mahasiswa saat ini ada tuntutan harus sebelum lulus itu dia harus punya sertifikasi keahlian.
Oke. Nah, apapun itu, salah satunya adalah sertifikasi keahlian. Kalau dia memiliki kemampuan atau sertifikasi terkait dengan wakaf, Ya, ini bisa jadikan prasyarat. bisa jadi. Itu udah kemarin disampaikan oleh BWI. Masya Allah. Makanya dengan kampus-kampus kita bisa kerjasama. Bisa jadi semacam profesi dong Pak? kalau Bisa, gitu nantinya. memang profesi ini. Memang profesi ya secara Iya. profesional ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jadi tidak usah khawatir ya kalau misalkan calon mertua yang nanti menantunya itu ditanya Nadir. Nah itu sebetulnya Nadir itu banyak sekali yang profesional gitu ya Pak ya. Tapi kita nggak ke sana ya. Kita akan bahas nanti tentang Nadir yang profesional itu seperti apa. Pelatihannya juga mungkin akan diberikan oleh BWI ya Pak ya. Ada program-programnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Jangan kemana-mana, tetap di Wakaf Lifestyle. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Wakaf Lifestyle. Semakin seru ya, segmen 3 tidak terasa. Bahkan tadi lagi-lagi di jeda saya banyak bertanya ke Pak Dodi karena memang banyak ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahkan tadi manajer kita, produser kita ingin gabung juga ya di sini. Kalau boleh kita tambahin seat satu lagi. Kalau Dodi kita lanjut ya. Siap. Ngobrol santai aja deh. Di Boleh, Darut Tauhid boleh. kan mengelola aset-aset sejauh ini. Ya. Program wakaf uangnya ini belum besar-besaran lah ya fundingnya ya. Belum. Kita juga baru paham banget itu kemarin setelah mendengarkan penjelasan. Bahkan orang perbankan juga belum banyak yang paham tentang wakaf uang sebenarnya. Berarti Baru petinggi-petingginya aja yang kalau sudah paham. masyarakat umum, masyarakat awam, saya dan sahabat MKTV, sahabat wakaf yang hari ini menyimak itu belum banyak paham, sebetulnya memang edukasi kita yang literasi kita yang memang belum makanya merata. pertemuan seperti ini salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi kita. Literasi kita tentang wakaf terutama begitu. Ya, bisa jadi nanti suatu saat kita akan bahas khusus tentang wakaf uang nih. Kita akan datangkan ahlinya, dia menjelaskan mungkin dari BWI begitu. Sangat-sangat memungkinkan. Kalau di Darut Tauhid kayak tadi pagi kan kita di MQ pagi. Iya. Itu sudah wakaf uang. Tadi jam 9 di MQ FM. Di MQ FM ya? Ya, itu juga wakaf uang gitu. Nah, sekarang sore ini di MQ TV kita wakaf uang. Wakaf uang juga. Wah, Masya Allah. Makanya Ini kita lagi gencar-gencar nih wakaf uang karena paling mudah sebenarnya. Gitu. kenapa paling mudah Bang Dodi? Ya tinggal kita sisihkan aja. Mau seberapapun besarnya nilainya, mau 2.000 tiap hari, boleh. Katanya minimal harus 1 juta. 1 juta itu untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang. Tapi kalau misalnya kita saya nggak butuh-butuh banget sertifikat wakaf uang begitu ya. Sertifikat dari Allah aja betulnya gitu ya. Sertifikatnya dari Allah aja. Allah yakin bahwa saya berwakaf 2.000 tiap hari gitu terkumpul begitu ya. Melalui Darut Tauhid ya sudah. Itu mah ini kalau butuh sertifikatnya boleh silakan. Bisa jadi hadiah nggak sih? Misalkan hadiah ke orang tua atau hadiah ke orang Ya boleh lah, tercinta. bisa lah, sangat bisa. Kan biasanya sertifikat tanah, ini sertifikat wakaf gitu. Oh boleh, jadi atas nama orang tuanya. Atas nama orang tua. Atas nama orang tuanya. Ini wakaf uang atas nama orang tua saya. Masya Allah, berarti pahalanya mengalirnya double dong untuk orang tuanya atau untuk muwakifnya atau gimana Pak Dodi? Kalau ilmu dari Ustadz begitu ya, ilmu yang kami dapati, yang menjadi jalan itu juga dapat pahala yang sama seperti orang yang berwakaf. Masya Allah, berarti kita ngobrol gini insya Allah dapat juga pahalanya Insya Allah, ya. amin. Amin. Mudah-mudahan sahabat MKTV juga yang menyimak, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, kalau menyimak dan men-share link dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, karena ini juga nanti tetap nongol di YouTube, mudah-mudahan dapat pahala juga ya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Pak Dodi, karena kan tadi dapat ilmu-ilmu yang katanya dari BWI. BWI itu selaku regulator atau eksekutor juga? Jadi BWI ini adalah sebuah lembaga di bawah di pemerintahan ya, di bawah Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Agama. Jadi di bawah Kementerian Agama itu ada BPKH, ada Basnas untuk zakat, baru ada BWI untuk bidang wakaf. Begitu. Kalau BPKH itu haji ya. Haji ya, keuangan haji. Sehingga di BWI ini adalah lembaga resmi pemerintah. Mereka sebagai regulator dan sebagai eksekutor juga. Ada nazirnya juga. Jadi, nazir BWI ini adalah untuk aset-aset yang sebenarnya nazir-nazir yang diamanahi tidak bisa menjaga amanah itu gitu. Akhirnya diambil alih oleh negara.
Oh, Karena aset wakaf nggak boleh nggak boleh dijual belikan. nggak boleh kan? dijual belikan, jadi harus diambil alih negara melalui BWI. Nah, Nazir BWI inilah yang mengelola aset itu nantinya. Apakah untuk eksekutornya untuk program-program yang skalanya nasional atau gimana? Memang kemarin diskusi banyak bahwa BWI ini lebih pada program nasional dan internasional ya. Kayak misalnya mungkin ada pembangunan masjid atau pembebasan masjid di negara mana begitu. Itu nanti bisa melalui BWI. Jadi negara Bisa hadir di sana iya. dan kita juga masyarakat ikut funding juga. Bisa seperti itu. Atau ya seperti yang pernah sempat kita bahas di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, memang ya kayak kita misalnya proyek-proyek nasional dari dana wakaf uang yang terkumpul nanti dikonsorsiumkan dengan BWI sebagai bagian dari konsorsium besarnya begitu ya, untuk memproyeki proyek-proyek nasional, misalnya jalan tol baru atau pembangunan perusahaan skala internasional begitu. Kalau tadi pagi kita ikutin kajian MQ pagi gitu ya, dibahas tuh bahwa dengan wakaf ini sebenarnya bisa membiayai negara gitu ya. Jadi kita dengan dana wakaf, pemerintah uangnya tidak keluar tuh, tidak mencari pinjaman keluar, tapi bisa menggunakan dana wakaf ini nih, yang wakaf uang ini dipakai oleh pemerintah untuk membiayai proyek pemerintah. Dan itu uangnya kan di dalam muternya. Iya. Baru tinggal bagi hasilnya ditentukan aja antara ini dengan pemiliknya, nazirnya gitu ya. Dana wakaf uang ini punya siapa begitu kan. Nah, tinggal diatur supaya ini bisa dibiayai dan hasilnya, dan tidak ada ikatan-ikatan pegawainya harus dari negara ini, harus dari negara kami, enggak. Ini bisa pakai gini dan hasilnya boleh disebarkan nanti ke masyarakat. Makuf alihnya boleh disebarkan ke masyarakat. Luas sekali ya. Ya luas sekali. Makanya kalau di zaman pemerintahan Turki dulu begitu, Turki Utsmani ya itu menjadi pilar. Wakaf ini jadi pilar. Makanya sebagian aset pendidikan di sana banyak sekali beasiswa. Itu dari situ ya. Salah satunya itu. Wah, ini ikut greget nih ya. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya. Makanya kalau kita bisa mengumpulkan dana wakaf uang, bisa diproduktifkan melalui nazir-nazir yang sudah ada, kerjasama dengan perbankan syariah yang ada di Indonesia begitu ya, yang sudah ditunjuk oleh BWI dan secara resmi, ya kita bantu aja untuk funding sebesar-besarnya. Nanti kita bisa melakukan proses pembiayaan terhadap membeli surat hutangnya pemerintah untuk pembiayaan proyek pemerintah. Gitu. Kalau misalkan Darut Tauhid nih, untuk ke depan ada program-program apa yang terkait dengan wakaf uang yang memang mudah-mudahan segera terrealisasikan nih? Kami sih intinya sekarang saat ini adalah memperbanyak wakaf-wakaf produktif. Nah, wakaf-wakaf produktif yang salah satu yang akan kami besarkan adalah kita akan mencoba membuat namanya wakaf mat. Wakaf mat, baru kita ada food court, baru kita coba bangun pom bensin juga begitu ya. Katanya lagi bikin food court sekarang ya? Ya, food courtnya sudah lagi proses pembangunan. Sekarang ada 4 lantai nantinya. Di Bandung ya? Di Bandung, di daerah Bandung, di pusat kota gitu ya. Kita lagi bikin food court. Itu jadi wakaf produktif nantinya. Itu jadi wakaf produktif, insya Allah, masya Allah. 4 lantai? 4 lantai. Food court semua atau mix? Jadi 2 lantai nanti food court, 2 lantai adalah kos-kosan atau penginapan ya. Kita coba bikinkan, kita combine lah. Oh, berarti kita kalau kos-kosan dari dana wakaf, berarti boleh juga dong punya hotel dari dana wakaf? Boleh dong, sangat boleh. Bahkan mungkin ada pengusaha yang mau mewakafkan hotelnya, boleh lah gitu. Oh iya, kita balik ya. Jadi ada pengusaha yang mewakafkan hotelnya. Iya. Jadi dunianya udah banyak, ingin makin dekat ke Allah. Anak cucunya, kan kemarin sudah kita bahas ya. Iya. Anak cucunya boleh dong diambil dari hasil hotel Boleh, itu? sangat boleh. Tadi pagi kita juga ketemu dengan salah satu yayasan alumni alma mater sebuah yayasan begitu ya, sekolahnya besar, dari tahun 65 udah berdiri gitu ya, punya alumni yang cukup banyak. Mereka ingin mengajak para alumni alma mater untuk mengumpulkan dana wakaf untuk dijadikan wakaf produktif dan hasilnya untuk membantu anak-anak alumni yang nggak mampu. Keturunan alumni yang nggak mampu untuk sekolah. Keren. Ini saya ikut salah satu wakuf alaihnya itu. Salah satu wakuf alaihnya ya. Keren kan? Karena lagi rame nih kan, kemarin baru PPDB ya. Jadi betul. Yang sekolahnya negeri, yang swasta itu banyak yang
Banyak yang curhat, Pak. Nah, kalau misalkan tadi ikatan alumni kan biasanya kumpul-kumpul, terus nanti ada arisan, yuk kita bantu siapa. Itu kan sewaktu saja ya. Sewaktu Tapi aja. kalau misalkan dananya jadi budget yang abadi tadi dikelola, keren ya, Pak? Keren dong. Jadi nggak perlu nanti ada minta lagi sumbangan, sponsor segala macam. Udah. Jadi kalau reunian tinggal dari Indo laporan aja sebetulnya tinggal ya. memberikan laporan. Wah, Masya Allah. Bukan kekurangan dana, tapi ini loh. Apalagi yang bisa dibantu nanti. Nah, gitu bagus. Ini kalau mau datang ke Gegar Kalong, ke kantor wakaf DT, mau konsultasi sama Pak Dodi, boleh ya, Pak? Boleh, Boleh ya? silakan, silakan. Ada nanti banyak asatis juga di kita yang Boleh paham ya. tentang Selain memang bisa konsultasi ke BWI tentunya ya. Betul, Insya betul Allah. sekali. Kita lanjutkan ya di segmen terakhir pada Siap, siap, insya Allah. Alhamdulillah, sahabat MPTV, sahabat wakaf. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Wakaf Lifestyle. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di segmen terakhir kembali lagi kita di Wakaf Lifestyle. Untuk melengkapi obrolan kita, diskusi kita pada kesempatan kali ini, kita sama-sama saksikan yuk VT berikut ini. Zakat, infak dan wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagi kebaikan dengan sesama. Seiring dengan perkembangan zaman, kini berdonasi zakat, infak, dan wakaf dapat dilakukan secara digital. Mendukung hal tersebut, Danamon Syariah bersama Yayasan Darut Tauhid bekerjasama dengan Minasa menghadirkan aplikasi Wakaf Plus. Sebuah aplikasi untuk mempermudah umat muslim berwakaf dimanapun dan kapanpun di waktu terbaik. Dan bukan hanya wakaf, Anda juga dapat menyalurkan zakat dan infak cukup dengan genggaman. Untuk mengakses Wakaf Plus, Anda dapat mendownload aplikasi pada App Store atau Play Store. Berdonasi dengan Wakaf Plus dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja mulai dari Rp10.000. Sehingga siapa saja bisa berdonasi, termasuk generasi muda. Wakaf Plus dilengkapi dengan fitur halal lifestyle seperti wakaf yang terdiri dari wakaf uang dan wakaf melalui uang, donasi yang terdiri dari infak dan sedekah, zakat yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat profesi. Wujudkan mimpimu, membantu Anda membuat tabungan perencanaan syariah untuk berbagai kebutuhan seperti haji, umroh, kurban, pendidikan anak atau perencanaan lainnya. Amalan rutin, Anda dapat melakukan donasi rutin secara otomatis di waktu terbaik dengan 1 kali pengaturan. Wakaf Plus juga dilengkapi dengan jadwal sholat dan arah kiblat untuk melengkapi halal lifestyle Anda. Investasi jangan cuma saham, investasi untuk bekal akhirat jangan dilupakan ya. Yuk, mulai kisah amalmu dengan download Wakaf Plus sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda sudah menyaksikan VT singkat, dan ini juga saya bertanya-tanya nih ke Kang Dodi tadi ya. Wakaf Plus itu apa, Kang Dodi? Jadi Wakaf Plus ini adalah aplikasi yang dibuat oleh salah satu rekanan kami, mitra Bank Danamon Syariah ya. Untuk hadiah lah buat Darut Tauhid, dibuatkan aplikasi untuk memudahkan berwakaf. Begitu. Jadi aplikasi ini saya sangat berterima kasih banget begitu ya. Ini menjadi amal jariahnya teman-teman nih, teman-teman di sana gitu, untuk bisa mempermudah wakaf. Makanya kami sih berharap semakin banyak yang menginstal nih. Karena sangat mudah, dia sudah App Store, bisa bisa Google ini ya. Di Android bisa, di Apple juga bisa ya. Di Android bisa, di Apple bisa begitu. Jadi sangat mudah lah, tinggal diinstal begitu ya, diinstal dan tinggal pilih tuh mau berwakaf gitu, bisa berinfak juga, berzakat juga, bahkan aplikasi lainnya ada di dalam situ. Nah ini memang langsung terhubung dengan Darut Tauhid, jadi ini langsung khusus untuk Darut Tauhid, jadi lembaga lain nggak ada. Jadi aplikasi ini memang karena kerjasamanya dengan Wakaf Darut Tauhid dibuat untuk Darut Tauhid. Betul. Sehingga fundingnya masuk ke Darut Tauhid. Dan ini kan kita mencoba memberikan kemudahan berwakaf dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun begitu ya. Jadi dia sudah disiapkan aplikasinya. Jadi dengan
dengan mengeluarkan handphonenya, dia buka aplikasinya, dia berwakaf. Memang ada batas minimal. Di sini batas minimalnya 10.000. Oh, 10.000. Iya, nggak bisa di bawah 10.000. Jadi ada transaksi yang minimal 10.000. Jadi dia wakaf, pilih aja programnya apa, mau melalui uang atau wakaf uang bisa nanti di situ dia pilih programnya. Dia wakaf aja 10.000, bisa tiap hari atau mau seminggu sekali atau mau sebulan sekali juga boleh, nggak jadi masalah. Bisa jadi program sedekah subuh rutin. Bisa jadi program wakaf subuh gitu ya, bukan sedekah subuh. Oh iya, wakaf subuh. Wakaf ya. subuh gitu, bisa, sangat bisa. Jadi menjadikan wakaf style gitu ya, Iya. jadi lifestyle-nya gitu ya, wakaf lifestyle-nya dia tiap hari begitu dia berwakaf sebelum beraktivitas supaya ini dijaga begitu, dan ini bisa menjadi kemudahan lah ya, kemudahan. Dan saya berharap sih semakin banyak jamaah atau para pemirsa yang bisa menginstal Wakaf Plus. Tinggal klik aja Wakaf Plus gitu. Wakaf Plus ya. Wakaf Plus gitu ya. Plusnya pakai huruf semua ya. Oke. Plus pakai Wakaf Plus Oh, bisa. PLUS. Ya, itu Jadi boleh. Wakaf Plus ini nanti diinstal dan registrasi terlebih dahulu. Ya. Bisa langsung berwakaf di situ. Bisa langsung berwakaf di sana. Bisa berkala setiap hari ataupun bisa ikut program yang memang sudah ada Ya, di situ. bisa ikut program. Berarti kalau programnya sudah ada di situ, salah satu pengaplikasian disebut dengan wakaf uang. Ya, wakaf uang. Masya gitu. Allah. Dan wakaf melalui uang juga bisa langsung di Bisa situ. dari Ya? sana, karena kita di situ ada program masjid gitu ya, ada program untuk Al-Quran juga, usap Al-Quran, baru ada program untuk wakaf produktif. Iya, iya. Ini Pak Dodi, kalau misalkan ada yang bertanya nih, tadi kita sempat bahas ya, ada yang mau konsultasi nih, mau ngobrol terkait dengan wakaf yang dikelola oleh Darut Tauhid. Karena kan di sekitar kita itu sebetulnya ada wakaf-wakaf yang dihimpun oleh lembaga-lembaga yang mungkin skalanya lebih kecil gitu ya. Nadir-nadirnya itu masih banyak belum tahu karena informasi terkait dengan wakaf ini masih terbatas kan tadi. Itu gimana? Ada saran nggak untuk para nazir nih? Jadi sebaiknya nazir itu terdaftar di secara resmi ya, terdaftar di BWI. Terdaftar di BWI. Iya, dia harus mengajukan pendaftaran sebagai nazir begitu resmi. Caranya tadi datang Ya, ke dia Kemenak. langsung ke BWI. Oh, langsung ke Daftar BWI, ke ya. BWI, nanti di situ BWI akan mengeluarkan daftar bahwa ini kita tuh sebagai najir resmi untuk penggalangan pengfunding wakaf, terutama wakaf uang. Ya. Masya Allah. Karena kalau misalkan sudah ada di bawah BWI, dimonitor tadi ya. Ya dimonitor. Laporannya harus masuk, ada audit gitu ya. Bahkan sistem kerja kita juga semuanya. Intinya gini loh, kita kan pingin rapih ya semuanya. Iya. Jadi kemudahan dan rapih ini transparan. Ini kan akan bisa diakses dengan secara transparansi Iya. begitu. Jadi kita tahu oh ini jujur, ini terbuka, ini lebih rapi, ini enak lah. Dan kita nanti bisa melihat laporan keuangannya di gitu. Jadi kalau tidak terdaftar kan kita nggak bisa tahu nih. Iya. Oh Dan dia amanah enggak nazirnya. nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, Masya begitu. Dan Allah. ini kan makanya kita menyarankan kalau bisa terdaftar deh. Para nazir ini harus terdaftar lah. Masya Allah. Ini kalau mau konsultasi deh, mau ngobrol lebih lanjut dengan Kang Dodi, atau mungkin ada ajakan wakaf di ujung perjumpaan kita di segmen terakhir, silakan mengajak untuk Siap. sahabat MGTV. Kalau kami sih pertama mengajak supaya para pemirsa segeralah untuk mempermudah wakaf ini, kita install saja wakaf Plus ini begitu ya. Yang kedua, kalau mau kita mendapat pahala berlebih juga, mendapat tabungan pahala menjadi jalan untuk berwakaf, segera daftar untuk jadi sahabat wakaf. Sahabat wakaf caranya mudah, tinggal kontak ke 085 200 123 123. Teman-teman mendaftar saja menjadi sahabat wakaf, nanti di situ teman-teman bisa menjadi jalan lah untuk mengumpulkan funding wakaf di jamaah, di masyarakat umum gitu ya. Wakafnya wakaf apa? Wakaf uang. Nanti ada fasilitas yang kita berikan, ada tools yang kita berikan begitu ya. Ada untuk mempermudah wakaf ke masyarakat, dan semoga dengan ikhtiar kita bersama-sama berjamaah ini bisa menghasilkan wakaf dan pahalanya yang mengalir terus sampai akhir. Masya Allah. Sudah dimudahkan ya. Jadi Dimudahkan. wakafnya dimudahkan dengan salah satunya tadi aplikasi Wakaf Plus. Ya, Dan kalau misal ingin menimba ilmu juga sekaligus nanti ada pembelajaran juga. ada pembelajarannya Ada ya. pembelajaran Sekaligus juga. menjadi jalan, jadi bergabung menjadi sahabat wakaf. wakaf. Masya Allah. Ini kita sudah di penghujung
perjumpaan kita Kang Dodi. Terima kasih sekali waktu dan kesempatan dan ilmunya. Sama-sama nih Kang Jen, terima kasih juga MKTV ya sudah menjadi jalan untuk menyebarkan literasi ini. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali wakaf lifestyle ini melalui literasi-literasi wakaf yang memang Insya Allah. bisa terus berkembang ya Kang Dodi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Salam sehat selalu, tetap semangat dan mudah-mudahan Allah Amin, senantiasa amin. memberikan keistiqomahan untuk Kang Dodi dan seluruh tim wakaf dari Tauhid. Amin. Terima kasih Kang Dodi. Alhamdulillah, sahabat MKTV, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan wakaf, khususnya di wakaf Darut Tauhid, bisa kunjungi wakafdt.or.id. Itu websitenya, dan kalau ingin diskusi, ingin konsultasi dan lain sebagainya, bisa hubungi call center Wakaf DT di 085 200 123 123. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak ilmu, dan mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup sama-sama perjumpaan ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zaini Muslim. Mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.